Hai hai hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kita bertemu lagi pada pagi ini. Anti harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat bersama dengan keluarga tercinta. Oke, sebelum kita mula masuk dalam pujian penyembahan, mari kita berdoa. Haleluya Allah Bapa yang di syurga, terpujilah namamu Tuhan Yesus, termulialah Engkau. Kami bersyukur pagi ini, Tuhan Engkau telah menjaga kami sepanjang seminggu ini. Hingga pada saat ini kami dapat datang mengikuti sel kanak-kanak. Pada pagi ini, Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu, kami mau dekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan berkati para guru, para pemimpin yang mengajar kami, yang menyampaikan firman kepada kami. Terima kasih ya Bapa, sertai kami dari permulaan, pertengahan, hingga penghabisan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan. Amin. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cinta kau, dia cinta semua. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Aku
sakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampunilah kami, tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Hai adik-adik, pada minggu ini saya akan menceritakan pada kamu sebuah firman yang bertajuk perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni. Sebelum saya mula menceritakan kamu tentang firman ini, saya mau kamu semua buka Matius 18 ayat 21 hingga 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mula mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual berserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikannya segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Baiklah, apa yang kita boleh dapat daripada firman untuk minggu ini adalah pengampunan itu disamakan dengan penghapusan hutang. Mengampuni berarti kita membebaskan seseorang daripada sebuah hutang. Sikap tidak mengampuni sama dengan ketika kita merasa ada orang tertentu yang masih berhutang sesuatu kepada kita. Sesuatu itu bisa jadi adalah permintaan maaf, perubahan sikap, ataupun pembalasan dendam. Seperti ada ia juga terasa seperti ada tuntutan dalam hati kita bahwa ada orang-orang tertentu yang harus berlaku seperti yang kita inginkan. Baru kita merasa puas dan lega. Baiklah adik-adik, saja untuk firman kita pada minggu ini. Sekarang saya mau kamu semua untuk tutup mata dan lipat tangan. Saya akan bimbing kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan sampai ilmu yang telah kami pelajari pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-firman yang telah kami terima pada hari ini dapat kami pakai guna untuk kehidupan kami ya Tuhan, dapat memperbaiki kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, Kau bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami setiap dapat melakukan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, itu saja untuk pembelajaran kami pada minggu ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
13b. Dan ketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Teman-teman, selamat malam. Saya akan membaca ayat hafalan. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Terima kasih. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Lukas pasal 13 ayat 13b. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, dia cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, dia cinta semua. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, dia cinta semua. 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 Yesus cintaku, ku cinta kau, dia cinta semua.